Selamat pagi sahabat-sahabat yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam Sapaan Gembala BPD Jabatara bagi umat Tuhan, umat baptis yang ada di BPD Jabatara. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, mohon kiranya kuasa-Mu yang bekerja kepada kami sekalian, sehingga dengan kekuatan dan kuasa-Mu kami diberikan hikmat bijaksana, mengerti, memahami firman Tuhan yang menyapa kami. Urapi kami sekalian, di dalam nama Yesus kami percayakan firman-Mu. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini, Gembala menyapa umat baptis BPD Jabatara, di mana firman Tuhan disampaikan melalui Mazmur pasal 139, ayat 1 sampai dengan ayat 36, di mana saya memberikan tema Tuhan tempat perlindungan-Mu. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, masalah selalu ada di dalam perjalanan kehidupan kita. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita sekalian pasti menghadapi berbagai pergumulan masalah di dalam kehidupan. Hanya saja, apakah ketika kita menghadapi pergumulan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, kemana kita akan mencari pertolongan? Apakah kepada dukun-dukun? Apakah kepada orang-orang pintar? Apakah kepada tempat-tempat keramat? Atau kepada Tuhan? Hal inilah yang seharusnya menjadi bagian di dalam rancangan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya untuk senantiasa mencari pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Ketika kita belajar bersama-sama tentang suatu tempat di mana tempat itu adalah Tuhan di dalam perlindungan kita, maka kita akan merenungkan bersama-sama bagaimana Mazmur, bagaimana Daud yang menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupannya, sungguh-sungguh dia datang hanya kepada Tuhan. Tuhan tempat pertolongannya, Tuhan tempat perlindungannya. Mengapa kita harus ada di dalam perlindungan Tuhan? Mengapa kita harus mencari Tuhan, di mana Tuhan menjadi tempat perlindungan kita? Kita akan melihat ada 3 kebenaran yang patut kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Yang pertama, di dalam ayat yang pertama dikatakan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Kebenaran yang pertama, ketika kita mencoba merenungkan tentang Tuhan tempat perlindunganmu, kenapa Tuhan menjadi satu tempat perlindungan kita? Oleh karena Tuhan mengenal saudara dan saya. Tuhan mengenal kita dengan baik. Ketika kita menghadapi berbagai tantangan-tantangan kehidupan, Tuhan mengenal kita. Tuhan menyelidiki apakah kita masih tetap berpaut kepada Tuhan atau kita berpaut kepada hal-hal yang lainnya. Ketika bicara Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku, sesungguhnya menjadi bagian yang sangat penting bagi kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, maka kita menyadari bersama-sama bahwa Tuhan menyelidiki, Tuhan mengenal siapa kita, dan tentunya Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita untuk menghadapi berbagai masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi. Ini adalah kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua, Tuhan tempat perlindunganmu. Kenapa hal ini bisa menjadi satu tempat bagi kita bersama-sama? Kenapa kita mencari Tuhan sebagai tempat perlindungan? Di dalam ayat yang kedua dan 3 dikatakan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kok maklumi. Kita menyadari bersama-sama apa yang terjadi, yang dialami oleh Daud. Tuhan tahu, Tuhan memperhatikan, Tuhan sungguh-sungguh mengenal, Tuhan sungguh-sungguh menyelidiki, Tuhan sungguh-sungguh mengawasi sepak terjang Daud dengan teliti. Hal yang sama yang terus senantiasa bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, ketika kita bersama-sama berpaut kepada Tuhan, apapun yang sedang kita hadapi, yang kita kerjakan dan kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, Tuhan memperhatikan sepak terjang umatnya dengan teliti. Ketika kita sedang tersandung, ketika kita sedang menghadapi situasi kemudian kita jatuh di dalamnya, Tuhan mengerti, Tuhan mengenal, Tuhan memperhatikan sepak terjang kita. Tetapi Tuhan juga akan mengangkat kita. Tuhan akan menopang kita, Tuhan akan menolong kita, karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita, Tuhan adalah tempat pertolongan kita, sehingga Tuhan mengetahui sepak terjang kehidupan anak-anaknya, dan Dia, Allah kita, akan menyatakan hal yang terbaik di saat kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan.
Apakah sepak terjang kita adalah hal-hal yang baik yang memuliakan Tuhan di tengah-tengah masalah kehidupan kita? Seharusnya demikian. Karena Tuhan perlindunganmu, maka Tuhan mengetahui dan Tuhan memperhatikan sehingga tidak sampai kita jatuh tergeletak dan akhirnya kita menjadi orang yang dibiarkan diabaikan, tapi Tuhan akan mengangkat dan menolong kita. Yang ketiga, saudara sekalian, kalau lihat di dalam ayat 4 sampai dengan ayat 6, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Hal yang luar biasa, Allah kita Allah yang maha tahu. Tuhan sebagai tempat pelindungan dalam kehidupan Daud, termasuk saudara dan saya, bisa kita hadapi, bisa kita alami, karena Tuhan melindungi dari segala mara bahaya umatnya. Ada masalah-masalah yang ada di depan kita, di belakang kita, di samping kiri, di samping kanan. Ada tantangan-tantangan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, yang membuat kita mungkin seolah-olah tidak mampu berdiri kokoh kuat. Tetapi Tuhan yang menjadi perlindungan kita adalah Tuhan yang maha kuat, yang senantiasa mampu untuk mengatasi, melewati campur tangan, sehingga umatnya luput dari mara bahaya. Dari depan, dikatakan dari belakang, engkau dan dari depan engkau mengurung aku. Kalau dikatakan seperti ini, bahwa sesungguhnya Tuhan itu kubu benteng pertahanan. Dari depan, belakang, kanan, kiri, semuanya ada benteng kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan menaruh tangannya dengan kekuatan dan kuasanya, sehingga tidak ada satupun yang bisa mengalahkan yang masuk dari kubu pertahanan yang dimana kita ada di dalamnya. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Tuhan melindungi dari segala macam bahaya apapun. Masalah-masalah yang mungkin bisa menjatuhkan kita, ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan menjadi kubu benteng pertahanan kita, untuk kita dapat bertahan mengatasi berbagai tantangan kehidupan. Apa yang sedang kita hadapi Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa yang sedang kita alami? Masalah-masalah apa? Ekonomi, pendidikan, lapangan pekerjaan, masa depan, pasangan hidup, pekerjaan, bahkan hal apapun yang mungkin itu ada sesuatu yang sangat sulit dan rumit, yang mungkin kita tidak mampu untuk mengatasinya. Tetapi kita sadar, kita yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menolong. Tuhan kita adalah Tuhan yang melindungi kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap melihat bahwa ketika umatnya tetap ada di dalam hidupnya, bersama, intim, dekat dengan Tuhan, Tuhan akan campur tangan untuk senantiasa siap sedia menolong kita. Tuhan adalah perlindungan kita. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan Gembala menyapa umat baptis BPD Jabatara, biarlah kita semua menjadi pribadi-pribadi yang hanya datang kepada Tuhan, karena satu-satunya tempat perlindungan kita hanya di dalam Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih firman-Mu, kami serahkan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini, kami boleh menyadari betapa kami rindu supaya kami tetap ada di dalam kedekatan kami dengan Tuhan, sehingga Tuhan menjadi tempat perlindungan kami, menjadi tempat pertolongan kami, oleh karena Engkau Allah kami, Allah yang memperhatikan dalam kehidupan kami, Allah yang melihat sepak terjang kami, tetapi Allah juga yang akan campur tangan ketika kami menghadapi masalah-masalah sesulit apapun. Engkau menjadi kubu pertahanan kami. Terima kasih Bapa, kami percayakan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkau menjadi tempat perlindungan kami. Engkau menjadi satu-satunya tempat di mana kami ada di dalam kekuatan dan kuasa-Mu, dimampukan berjalan, dimampukan melihat karya Tuhan, dimampukan beraktivitas dengan pertolongan yang datang dari Tuhan. Kami percayakan sepenuhnya berkat melimpahkan atas kami sekalian, dan jangan biarkan kami menyimpang dari kebenaran firman-Mu, tetapi berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan dengan baik. Haleluya.